Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SD Takmilia Surabaya kelas 5. Hari ini kita akan melakukan praktek menyisipkan diagram di Microsoft PowerPoint. Oke. Sebelum Ustadz Rizal langsung praktek di Microsoft PowerPoint, Ustadz Rizal mau mereview materi yang minggu lalu, materi sebelumnya. Nah, masih ingat kalian definisi dari diagram? Diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Nah, sesuatu ini bisa berupa data yang ada dari tabel yang dibuat diagram. Diagramnya bisa berbentuk diagram balok, diagram garis, diagram lingkaran. Ada juga bentuk-bentuk diagram yang lain, macam-macam diagramnya. Ada diagram balok, diagram garis, diagram lingkaran, diagram pohon, diagram silsilah, dan masih banyak lagi diagram yang lainnya. Nah, nih, Ustadz Rizal akan menyampaikan diagram balok adalah diagram yang dinyatakan dalam bentuk 3 dimensi. 3 dimensi itu bisa berupa lebar, tinggi, dan dalam. Kemudian diagram lingkaran. Diagram lingkaran, diagram yang menyatakan suatu peristiwa dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi dalam satu lingkaran itu dibagi presentasinya sesuai dengan data yang dimasukkan tadi. Kemudian ada diagram silsilah, gambaran visual suatu hubungan kekerabatan dalam keluarga. Jadi nanti Ustadz Rizal langsung ke contohnya saja untuk diagram silsilah biar lebih jelas. Kemudian ada diagram siklus hidup, diagram yang menggambarkan putaran hidup dari lahir sampai mati. Seperti apa diagram siklus hidup itu? Diagram contohnya seperti siklus hidup dari kupu-kupu atau dari lebah. Nah, kalau dari kupu-kupu mulai dari telur, kemudian menjadi ulat, menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Nah, itu adalah siklus hidupnya. Mulai dari awal, dari sampai dengan mati. Itu putaran hidupnya. Oke. Langsung saja, ini adalah contoh tampilan diagram. Nah, ini adalah diagram apa anak-anak? Ini adalah diagram balok dari tabel tinggi badan siswa. Kemudian ini adalah contoh dari diagram lingkaran yang sama juga dari tabelnya, dari tabel tinggi badan siswa. Ini ditandai dengan presentasi. Yang tingginya 145 adalah 5%. Ini kan warnanya sesuai ya, biru. Kemudian warna marun ini 146 sebanyak 77,5% siswa yang bertinggi badan 146. 7,5% dari seluruh jumlah kelas. Ya, sudah anak-anak ya. Sekarang ini adalah diagram silsilah. Nah, perhatikan silsilah dari keluarga Ibu Zubaidah dan Bapak Sudarja ini. Mereka mempunyai anak dan mempunyai cucu. Ini adalah diagram silsilahnya. Kemudian ini adalah diagram apa yo? Diagram siklus hidup. Siklus hidup dalam contoh ini adalah dari lebah, mulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Siklus hidupnya seperti ini. Nanti kita praktekkan cara membuat ini. Perhatikan, ini adalah presentasi dari metamorfosis lebah. Nanti kalian prakteknya membuat seperti ini anak-anak. Nah, ada efeknya di setiap. Kita kan kemarin menggunakan word art. Nah, ini judulnya word artnya. Nah, ini diagramnya. Ini terima kasih. Hanya 4 slide saja nanti kalian buatnya. Oke, langsung saja ya dipraktekkan ya. New slide. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian untuk materi isi materi presentasinya di halaman 62. Perhatikan di halaman 62. Oke, untuk judulnya, untuk temanya desainnya ini kalian bisa download di Slides.go, tidak harus sama dengan Ustadz Rizal, atau bisa kalian menggunakan yang ini biar tidak download. Ustadz Rizal gunakan ini ya.
Ini warnanya bisa kalian rubah sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, untuk judul kita menggunakan word art. Nah, oke, masukkan di sini ya. Judulnya adalah Metamorphosis lebah. Boleh kalian ganti fontnya sesuai yang kalian sukai, font yang ada di komputer atau di laptop kalian. Jadi saya gunakan yang ini saja. Nah, kemudian diatur text fill-nya, masuk ke tekstur, kasih tekstur saja. Nah, tampilannya biar bagus, text outline dikasih tebal. Nah, text effect kasih glow, text effect dikasih reflection. Nah, boleh dikasih shadow. Nah, bevel boleh. Nah, seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa dikasih nama di bagian bawahnya, dikasihkan namanya masing-masing. Ini satu kasih nama sendiri. Seperti ini. Fontnya bisa kalian rubah. Kalau ini terlalu kecil bisa dibesarkan, bisa diganti. Nah, ini pilihannya banyak kalau di komputer kalian ya. Seperti ini saja. Oke, kita lanjut di slide kedua. Slide kedua, perhatikan di halaman 63. Tambahkan slide baru, pilih layout slide-nya title and content. Nah, pilih yang title and content. Ini title and content. Title and content. Nah, judulnya kita gunakan word art. Nah, word art judulnya lebah. Nah, kita buat fontnya sama dengan judulnya tadi biar seragam. Oke, kita atur shape fill-nya. Ini outline. Effect. Sesuaikan ya, biar sama, biru dan biru. Reflection boleh. Seperti kalau kurang besar, besarkan. Nah, selanjutnya adalah memasukkan diagram. Ada dua cara dalam memasukkan diagram, bisa menggunakan insert, kemudian klik smart art. Nah, pilih yang cycle kan, kita menggunakan membuat diagram siklus hidup, jadi menggunakan cycle. Ini pilih yang text cycle, klik OK, sudah keluar. Bisa juga menggunakan tombol yang ada di dalam slide kalian, gunakan atau pilih yang insert a smart graphic. Nah, sama kita gunakan cycle. Nah, seperti itu, kita perbesar. Kita masukkan teks yang pertama, ini adalah apa tadi? Telur. Otomatis ini akan berubah teksnya, menyesuaikan tempatnya. Larva. Kemudian ini ada pupa. Kemudian yang keempat ini ada imago. Nah, perhatikan teks yang tidak digunakan. Di halaman 64 ada cara untuk menghapus teks yang tidak digunakan. Untuk menghapus kotak teks yang tidak digunakan, klik kotak teks tersebut. Nah, ini diklik. Kemudian arahkan mouse ke garis tepi kotak tersebut sampai tanda plus muncul. Nah, ini arahkan ke, nah ini sampai tanda plus muncul. Kemudian kalian klik. Garis putus-putusnya akan berubah menjadi garis lurus saja. Kemudian klik lagi sampai kotak kecil dan lingkaran mengelilingi tingkat tersebut berwarna. Ini sudah berubah menjadi garis lurus. Kemudian tekan tombol delete di keyboard kalian, atau tekan klik kanan di mouse kalian, tekan tombol cut untuk menghapus. Cut. Nah,
hapus. Sudah menjadi 4 teks saja. Nah, di sini diagramnya juga bisa kalian ubah. Smart Art diagram ini bisa kalian ubah warnanya. Nah, seperti ini, atau di defaultkan saja. Tetap ya, warnanya seperti ini. Kemudian kita masuk ke slide ketiga. Slide ketiga ini berisi tentang penjelasannya. Tetap menggunakan title and content. Kita judulnya menggunakan word art. Nah, di sini diisikan metamorfosis lebah. Metamorfosis lebah. Nah, kita ubah fontnya home. Nah, biar sama semua ya. Nah, kemudian kita atur shape formatnya seperti tadi. Warna hitam. Nah, biar lebih jelas. Warnanya ini saja. Oke, text effects, polar reflection, no. Nah, seperti itu. Sudah ya, cukup ya. Nah, untuk selanjutnya adalah mengisikan teksnya. Nah, ini kita hapus, karena kita tidak menggunakan bulletsnya kita hapus dengan tombol backspace. Nah, kemudian ketikkan teks yang ada di halaman 63, telur yang menetas, ketik terus, menjadi anak lebah. Nah, sampai selesai. Kemudian kalian atur hurufnya. Kalau ini kan kurang besar ya, diatur, diperbesar. Nah, seperti ini biar jelas tulisannya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian slide terakhir kita masukkan yang blank, kosong. Kita masukkan word art kita untuk penutupnya. Gunakan ucapan terima kasih. Nah, diperbesar. Oke, kemudian kalau pengen diganti text effect-nya boleh glow ini saja biar jelas. Terima kasih. Nah, ini saja ya. Kemudian fontnya diubah menjadi seperti tadi biar sama semua. Jadi ketika kalian membuat suatu presentasi biar sama, gunakan font yang sama. Nah, ini biar sama semua. Oke, jangan lupa diberikan transition dan animation di setiap slide-nya. Untuk pertama ini ya, slide kedua, slide ketiga, ini slide terakhir, gunakan ini. Nah, kemudian animation, di setiap teksnya diberi animation. Tetap gunakan terus animation ini supaya kalian tidak lupa. Nah, seperti itu. Kalau tidak digunakan akan lupa. Ini zoom. Nah, gunakan terus ya ini ya animationnya ya. Nah, sudah kita slideshow. Nah, ini tampilannya. Jadi kalian coba setelah ini di rumah untuk membuat presentasi seperti yang Ustadz Rizal contohkan ini. Nah,
setiap teks ada animationnya. Nah, seperti itu. Sudah selesai. Silakan kalian kerjakan di rumah seperti yang dicontohkan Ustadz Rizal ini. Kalian bisa lihat materinya di halaman 63, 62 sampai dengan 66 di buku TIK kelas 5. Ada semua. Ini cara-caranya yang sudah Ustadz Rizal contohkan di video ini. Jika nanti ada yang kurang paham dalam mengerjakan atau mengirim tugasnya di Microsoft Teams, silakan saja langsung chat ke WA-nya Ustadz Rizal. Oke? Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa langsung dikerjakan setelah ini. Oke, sekian dari Ustadz Rizal, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.